komisi disiplin ASN. Nah, beda kalau misalnya pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana pemilu. Ya. Kalau memang sanksinya itu yang memberikan itu adalah instansi terkait seperti Pak Wali gitu ya kan. Pak Wali itu kan melalui BPN ke Bupati, ya kan? Ya itu kalau ke Pak Wali itu nanti sanksi ke Pak Wali itu nanti itu. Sekarang kita ke ASN dulu. Ya itulah contohnya. Iya. Nanti kita akan jelaskan nanti. Seperti apa yang disampaikan ke apa itu KSN gitu kan? Karena tadi kan yang memberikan. Kalau Pak Wali itu bukan ke KSN ya. Bukan. Contoh. Iya. Saya bukan mengatakan Pak Wali ASN bukan itu tadi kan. Contoh. Kalau nanti ke KSN, kemudian turunnya nanti kan melalui CD aja apa namanya pejabat pembina pegawai itu bupati. Ketua KSN-nya adalah sekda. Kalau malam itu nanti akan terlaksana ini ke ini kan di KSN-nya. Ya itu aturan yang mengatur Aceh. Jadi kita di Bawaslu kan memang sudah kita sampaikan di awal. Kita kan memang bekerja sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau di luar itu, kalau kita menindak di luar aturan undang-undang, kita yang kena pada etik lagi, DKPP lagi nanti ranahnya. Jadi rekomendasinya seperti apa nanti yang dikirim itu? Apa nanti itu disebut bahasa itu pelanggaran keras gitu ya? Tidak, kita hanya merekomendasikan bahwasanya ini, gitu ya? nah ya, terjadi dugaan pelanggaran oleh ASN terhadap netralitas. Nanti kan yang mengeluarkan sanksi itu kan Komisi Disiplin ASN pusat. Nah, nanti diteruskan ke bawah. Nah, nanti yang di bawah inilah yang menjalankan putusan dari Komisi Disiplin ASN tingkat pusat itu. Nah, kalau misalnya wali nagari, ya kan, itu kan ada di Undang-Undang Pilkada nomor 10. Karena kan sekarang kita pakai kitab Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Kalau pemilu kemarin, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, kalau di Undang-Undang Pilkada itu kepala desa atau sebutan nama lainnya. Nah, kepala desa atau sebutan nama lainnya ini kan kalau di kita kan tidak ada kepala desa kecuali yang di Kapitan itu kan. Salah satu negara yang dipakai ada desa atau sebutan nama lainnya, sama dengan wali nagari. Terbukti, ya kan? Tindakan yang menguntungkan, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Nah, maka itu kan dia tindakan pidana. Nah, itu kan perlu kajian-kajian dan bukti nih, apakah tindakannya itu memang betul-betul menguntungkan salah satu paslon atau merugikan salah satu paslon. Nah, ini kan kajiannya kan disentralkan dulu, tidak cukup di Bawaslu saja. Karena kalau di Gakumdu itu kan ada 3 institusi, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Satu saja tidak setuju, maka dia dihentikan satu saja, misalnya Bawaslu bersepakat ini pidana, tetapi salah satu dari Kepolisian dan Kejaksaan itu menyatakan tidak tindakan pidana, maka itu dihentikan. Kecuali ketiga-tiganya sepakat untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu selanjutnya baru. Nah, itu. Tapi kalau misalnya satu saja tidak sepakat, maka dia pembahasannya dihentikan. Nah, mungkin nanti Pak Juni bisa lebih menyampaikan secara komprehensif lah terhadap tindakan pidana pemilu ini. Nah, itu mungkin silakan Pak Juni. Kita habiskan ini. Setelah ini kita habiskan. Kita tutup lalu kita salat nama. Menambahkan adalah sebenarnya memang ruang kosong di regulasi itu. Contoh seperti yang sudah sampaikan terhadap sanksi ini kan cukup lemah kan, misalnya dalam etik seperti itu. Karena terhadap sanksi netralitas ASN, kita di Bawaslu itu hanya merekomendasikan ke KSN terhadap norma ataupun pasal-pasal yang itu diduga melanggar ASN, baik Undang-Undang 5, PP 53 dan PP 42 Peraturan BKN nomor 11. Nah, itu kita masukkan pasal-pasal keseluruhan. Nanti KSN yang melakukan penilaian terhadap kajian kita itu, nanti diturunkanlah rekomendasi sanksi. Nah, rekomendasi sanksi itu diputus oleh BPK. Memang normanya seperti itu lah. Norma atau regulasinya seperti itu. Kalau BPK itu adalah Pak Bupati, terus ketua KSN-nya adalah Pak Sita, ya orangnya yang memiliki kewenangan. Nah, seperti itu. Jadi betul itu kata Anda, karena yang membuat itu adalah orang politik. Nah, tapi kalau bagi saya atau bagi kita,
berdasarkan konstitusi, tanpa dilalui dengan tindakan kekerasan. Ini saya pikir ini Pak Prabowo yang katakan seperti itu. Artinya perjuangan kita di Bawaslu itu sepanjang norma itu diatur sebatas kewenangan, kita tidak mau melampaui kewenangan itu. Artinya ketika itu ranahnya pidana pemilihan, sebelum itu diregistrasi saja ada namanya pembahasan pertama untuk menentukan keterpenuhan formil dan materi dari kasus itu. Kalau sepanjang kata pihak unsur kepolisian dan kejaksaan itu memenuhi unsur, itu kalau kita lakukan proses klarifikasi dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Karena di Sumatera hari ini yang baru naik satu kasus pidana itu baru Pasaman Barat. Jelas ada wali negara yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Itu hanya baru satu kasus. Artinya terhadap poin penerapan sanksi dalam norma itu, contohnya saja seperti pasal yang ada di ketentuan pidana. Setiap pejabat ASN, pejabat negara, TNI, Polri dan segala macamnya dilarang melakukan perbuatan atau tindakan yang menunjukkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, ketika definisi pasangan calon ini tidak terpenuhi, itu tidak bisa dinaikkan untuk tingkat pembahasan di sekitar pemilu selanjutnya. Nah, banyak pasal-pasal seperti itu dan misalnya definisi kampanye di luar jadwal. Nah, definisi kampanye di luar jadwal itu bukan sebelum masuk tahapan kampanye atau setelah tahapan kampanye, tapi lebih fokus kepada kampanye yang 14 hari itu. Itu pemberitaan periklanan melalui media sosial atau cetak. Ketika itu dilakukan di luar tahapan yang 14 hari itu, baru unsur pasal pidana kampanye di luar jadwal itu baru bisa terpenuhi. Itu pun melalui perdebatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk penerapan pasal itu saja. Ini yang setiap orang ini siapa, kan seperti itu. Ini yang pasangan calon ini siapa. Ini yang tim kampanye ini apakah terdaftar atau tidak. Kalau dia melakukan mengatasnamakan tim kampanye tapi tidak terdaftar di KPU, tentu penerapan unsur tidak terpenuhi juga. Nah itu. Jadi debatable persoalan seperti itu. Nah jadi kalau ada informasi dari kita tentang hal seperti itu akan lebih bagus lagi. Nah, artinya penegakan dengan tagline di Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu bersama masyarakat keadilan pemilu itu yang menjadi bagian yang harus kita sampaikan juga ke seluruh stakeholder yang ada masyarakat kemudian maupun di bapak dunia. Mungkin itulah dari saya karena memang kewenangan kita itu dibatasi sehingga tidak ada yang sampai dipidana atau diberikan hukuman disiplin berat. Nah, seperti itu. Karena ketika itu kategorinya disiplin berat, sepanjang dia anggota partai atau terlibat aktif dalam kampanye, misalnya ASN ini, itu yang memberikan sanksi itu juga hanya komisi ASN melalui PPK nya nanti, apakah diberhentikan atau tidak. Ketika ada ajakan atau ini baru dia akan menggunakan hak pilihnya seperti itu. Dalam konteks efikasi politik itu di sana diyakini atau diberikan keyakinan kepada pemilih untuk benar-benar yakin terhadap pilihannya demi mensukseskan tujuan, bukan tujuan pribadi tapi tujuan terhadap pilihannya itu masyarakat di seluruh kabupaten Suju. Nah artinya dalam kewenangan kita di Bawaslu ini terhadap praktik money politik itu yang menjadi persoalan dan menjadi kendala dalam proses penindakan terhadap bukti-bukti ini.
Artinya misalnya penerapan pasal 187 ayat A. Ayat 1 dan ayat 2. Artinya si pemberi dan si penerima ketika diduga menerima sesuatu dari pasangan calon itu dikenakan pasal pidana, baik si pemberi maupun si penerima dikenakan minimal pidana 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Nah, proses pembuktiannya ini, ketika pemilih memiliki semangat yang benar, menjadi pemilih cerdas, ketika ada pasangan calon menjanjikan atau memberikan, baik di masa kampanye maupun di masa tenang maupun waktu serangan fajar, ketika diterima duitnya ini, dalam menurut para ahli, ketika tidak ada perbuatan atau itikat dari tindakan dia terima, maka penerapan unsur dia menerima uang itu tidak terpenuhi unsur kalau tidak ada keinginan atau tindakan terhadap penerapan pasal 187 huruf A ayat 1 dan ayat 2 ini. Tetapi kalau diterima, didiamkan 1 hari, besok baru dilaporkan, masih ada etika untuk mempergunakan uang itu, tapi sifatnya spontanitas. Ketika memang betul pasangan calon itu memberikan amplop ini, duit ini, maka langsung dilaporkan ke Bawaslu. Nah, terhadap pemenuhan unsur yang ayat 2-nya ini bagi si penerima itu tidak akan terpenuhi. Karena memang kasus seperti ini kita di Kabupaten Sujung bukannya tidak serius terhadap proses ini, tapi keterbatasan kewenangan kita dan keterbatasan terhadap fakta-fakta, data dan bukti yang kita peroleh. Nah, banyak hal seperti video yang viral itu. Kalau seandainya video itu terjadi di tanggal 26 September, maka pasal 188 terhadap pejabat negara, ASN dan pasangan calon baik yang merugikan atau menguntungkan terpenuhi unsur. Maka semuanya itu masuk Pak Camat, Pak Sekda dan seluruh wali yang hadir itu, maka akan terpenuhi unsur pasal pidananya. Karena waktu kejadian itu sebelum proses pendaftaran. Nah itu. Jadi kita memang berharap ke depan itu terhadap proses ini memang perlu partisipasi kita secara bersama-sama. Karena tanpa informasi dari Bapak Ibu masyarakat terhadap proses pembuktian pidana ini yang cukup sulit. Apalagi mengenai praktik money politik ini. Nah, di Sumbar pada hari ini yang baru naik dalam proses setelah pembahasan kedua yang sudah dilaporkan ke SPKT bahwa baru Bawaslu Pasaman Barat terhadap Pak Wali Nagari yang mengkampanyekan pasangan calon itu terpilih unsur pelanggaran terhadap junto pasal 71 ayat 1. Nah, itu ada videonya, ada saksinya. Itu sudah proses pelimpahan dalam proses penyelidikan pada hari ini. Jadi harapan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu juga, untuk proses penindakan itu yang kita minimalisir dan bukan artinya kita tidak mengharapkan proses penindakan itu, tapi proses pencegahan itu yang hari ini kita maksimalkan. Karena tanpa proses pencegahan, tanpa proses pengawasan, itu bagian dari persoalan nanti penindakan. Baik apakah kasusnya itu pidana, apakah administrasi, apakah kode etik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, itu rujukan yang harus kami lakukan dulu. Karena pertanyaan apakah sudah ada upaya pencegahan itu pasti akan menjadi pertanyaan, baik nanti dalam proses persidangan maupun dalam proses penyelesaian etik di DKPP. Terus yang selanjutnya mengenai oknum atau pengawas, karena ada kedekatan dengan pasangan calon, ketika ada indikasi dugaan pelanggaran maka dugaan pelanggaran itu didiamkan saja. Nah, kalau memang seperti itu kejadiannya, kalau Bapak Ibu itu mengetahui hal seperti itu bisa dilaporkan langsung kepada jajaran satu tingkat di atasnya. Karena memang prosedur kita seperti itu dan kewenangan kita seperti itu. Kalau serius, kita serius melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan ini. Tidak pernah kita yang tidak serius. Saya pikir itu dari saya.
Terus terhadap perbedaan sanksi misalnya, seperti yang ditanyakan oleh tadi, bahwasanya memang sanksi apalagi terhadap dugaan netralitas ASN, sanksinya itu hanya sanksi disiplin berat, sedang, dan ringan. Ada yang namanya sanksi moral. Sanksi moral itu bisa berupa teguran lisan atau teguran tertulis yang nanti dikeluarkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau untuk netralitas ASN ini yang paling berat adalah hukuman disiplin berat. Ketika nanti dia terbukti melakukan pidana pemilu, itu bisa berakibat pemecatan, termasuk juga ASN-nya. Kalau terlibat atau melibatkan diri, kalau sepanjang terpenuhi pasal pidananya itu, maka sanksinya pemberhentian. Nah, itu berhubungan atau mutatis mutatis dengan PP 53 dan PP 42 2004 tentang kode etik ASN. Nah, mengenai sanksi kalau terhadap pidana, kita di penyelenggara juga ada. Misalnya kalau ada informasi awal atau ada laporan, kita tidak menindaklanjuti itu, bisa diduga melakukan pelanggaran pasal pidana. Bagi kita Bawaslu dan KPU dan jajaran kita, itu ada pasal pidananya itu. Jadi itu lebih banyak lagi pada kita ketentuan pidana terhadap pengenaan sanksinya. Kalau bagi PBI dan penerima itu hanya kena minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Kalau penyelenggara yang seperti itu ditambahkan sepertiga lagi dari sanksi terhadap 187 itu. Terus terhadap penggunaan fasilitas negara misalnya. Dan itu yang menjadi rujukan kita juga ketika dalam proses pre-kampanye ini. Karena ketika petahana itu sudah cuti, maka fasilitas yang ada pada dirinya itu kan tidak ditanggung negara lagi, baik kendaraan, rumah dinas dan segala macamnya itu dilarang oleh petahana. Saya pikir itu Bapak Ibu, saya pikir itu dari saya, nanti bisa di